Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 sosial 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Gianida Septianti Pinky. Saya Syadifah Daspi. Saya Sasha Mulaningsi. Dan di belakang kamera ada Amelia Afiza. Oke, kali ini kami akan menyelesaikan tugas bahasa Inggris wajib kami dengan mengerjakan tugas podcast. Nah, podcast kali ini membahas tentang bisikan horor. Oke, di sini ada Sasha dan Syadifah. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita mereka langsung tentang hal-hal mistis dan horornya yang mereka pernah alami gitu ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Kali ini kita mulai dari Syadifah dulu. Dia ingin menceritakan tentang pengalaman horornya, yaitu yang berada di rumah, mungkin ataupun di luar, ataupun dimanapun yang dia pernah lewati atau tempati. Oke, langsung saja. Saya ingin menceritakan pengalaman horor saya di rumah nenek. Waktu itu saya nginap di rumah nenek di kamar belakang sekitar jam 1-an di dapur yang tidak terpakai, dan saya mendengar suara yang bisa dibilang kuntilanak. Nah, pas saya keluar kamar ngecek tapi nggak ada. Pas saya kembali lagi sekitar jam 2:30 masih mendengar suaranya. Pas saya masuk ke kamar nenek, pas ditanya itu suara apa, tapi nenek bilang suara kucing. Tapi kan suara kucing jelas beda sama suara kuntilanak kan? Yes, ya. Nah, pas kembali lagi ke kamar tidur, kok kayak ada suara gresek-gresek, entah itu suara kucing jatuh atau apa, tapi kayak gelisah. Nah, pas keesokan harinya kembali aktivitas seperti awal. Pas malam Jumat, kan kemarin tuh malam Kamis, pas kembali malam Jumat suaranya tuh kayak kembali lagi, kembali sekitar jam berapa ya, jam 12. Nah, pas sudah selesai itu kembali keluar lagi, lihat dapur tapi tetap tidak ada. Hari malam Jumat itu sudah kedua kalinya sudah terjadi. Saya ngomong sama nenek nggak mau sudah tidur di kamar itu karena takut kejadian 3 kalinya. Pada saat di rumah kejadian nggak terulang, tapi pada saat kembali di malam Jumat nenek saya yang mendengar suara tersebut. Mungkin yang dianggap itu hanya suara kucing, tapi itu suara sosok orang tersebut. Mungkin sosoknya nggak mengganggu, tapi dia hanya memunculkan suaranya pada malam-malam tertentu, misalnya malam Jumat. Misalnya kayak ada yang, Tapi memang ya, cerita kalau orang yang lagi mengalami kisah mistis atau sedang dilanda atau tidak adalah waktunya mereka bertemu dengan sosok-sosok tersebut, ya pasti dengan kemungkinan bertemunya di hari malam Jumat atau malam Jumat Kliwon gitu ya. Malam tuh caranya begini. Kebanyakan juga kayak orang lagi yang merasa gelisah tuh, nggak tenang pikirannya itu kan pasti kayak ngalamin juga ada yang aneh gitu nggak di sekitarnya. Ya, pasti di rumahnya ya lagi ada yang miring atau gimana. Oke, lanjut. dari cerita yang paling horor menurut saya ya itu aja sih. Oke, jadi yang kita tangkap dari ceritanya Syadifah adalah dia mengalami kejadian mistis itu di rumah neneknya. Ya mungkin pada hari-hari tertentu yang seperti tadi kita jelasin juga, kalau hari-hari tertentu itu seperti apa, dengan walaupun bukan Jumat Kliwon tapi dia kadang tiba-tiba ada juga. Dan ya mungkin rasa gelisah dalam diri kita ya itu mungkin ada suatu kiriman. Mungkin kita nggak menganggap itu tuh, banyak sih orang yang nggak percaya dengan kisah-kisah mistis, tapi
sebagian dari kita pernah mengalaminya. Oke, kita lanjut di ceritanya Sasha. Jadi pengalaman yang pernah saya rasakan itu di kamar sendiri. Oke. Kan rutinitas saya setiap malam itu kan selalu lambat tidur. Nah, jadi saya lupa tepat harinya itu di hari apa. Sekitaran jam 12:30. Nah, saya tuh belum tidur, masih asik main HP. Terus orang rumah saya tuh sudah pada tidur semua. Terus kan posisi kamar saya tuh kan di sini tuh ada sela-sela buat jalan orang ke rumah belakang. Yes. Nah, Seperti belakang rumah gitu Kak, ceritanya kayak Ya. di belakang rumah ada sedikit jalan lahan lah. kosong gitu. Oke. Nah, di samping sedikit celah buat jalan tuh, situ sudah hutan, gunung, terus tuh hutan bagian atas. Jadi kayak sudah di pukul 12:30-an tuh sudah saya rasa hati ini sudah kayak beda. HP kan volumenya nyaring, sama suara kipas juga nyaring. Tapi saya kayak feeling nih apa kayak ada suara-suara, Oke, suara gresek-gresek. suara-suara orang menggaruk-garuk di dinding. Oke, kayak cakar-cakar gitu ya istilahnya. Nah, ya. Terus pas saya kecilin volume HP, kipas juga saya saya turunin suhunya, itu tuh makin nyaring. Saya ketok-ketok itu dindingnya, tetap masih ada. Terus tuh pas saya kayak sudah hening diam gitu, baru dia berhenti. Maaf motong. Tapi kalian di sini percaya nggak kalau tentang suara nyaring itu dia jauh, tapi kalau suara itu dekat berarti itu dia jauh. Jauh, Percaya? percaya. Oke. Ya lanjut. Terus pas sudah saya hening, sudah tidak ada suara itu, HP saya matiin, kipas juga saya cabut, itu suara hilang. Nah, tapi bergantian sama suara orang jalan. Terus saya kan kayak merasa takut, sudah merinding bulu semua satu badan itu nggak karuan. Nah, saya pergi ke kamar orang tua saya, bangunin, bilang kalau di kamar ada yang garuk-garuk. Kan pikirnya itu kan maling, takutnya maling. Nah, jadi saya minta bangunin lah buat cek luar rumah tuh ada apa. Jadi saya keluar keliling rumah, bilangnya nggak ada orang. Ada orang yang belum tidur juga, semacam bisa dibilang patroli lah kan. Nah, bilang juga nggak ada orang berkeliaran di malam tadi nih, barusan tuh nggak ada. Jadi saya disuruh tidur di kamar lah dulu, di kamar orang tua, buat mewaspadai kalau takutnya nanti ada apa-apa. Nah, terus dari situ tuh kayak hatinya sudah nggak tenang, mikirin itu terus. Berlanjut besok malam saya coba beranikan diri gitu buat tidur di kamar lagi. Setengah malam terjadi lagi suara itu. Tajamnya kayak berulang-ulang. Tapi nggak selama yang kemarin malamnya. Jadi kayak pas sudah saya hening, udah hilang suaranya. Jadi pas dari situ kayak berdoa aja lah, banyak-banyak istighfar. Habis itu saya coba paksa buat tidur, sudah tidak ada lagi gangguan sampai besok-besoknya sudah. Itu sih yang saya rasakan. Oke, yang kita tangkap dari ceritanya Sasha adalah di sini mungkin kejadiannya tidak sama seperti Syarifah alami, yang mungkin dia akan berturut-turut. Tapi yang Sasha alami mungkin jeda, tapi nggak selamanya langsung terulang-ulang lagi. Bisa dibilang ya mungkin hanya sebuah kebetulan. Tapi kembali lagi, kita tidak memaksakan apa yang kita percaya sekarang ini. Oke, jadi mungkin yang bisa kita petik dalam kisah horor mereka yaitu sebelum tidur mungkin baca doa, atau mungkin kita yang beragama Islam kita lebih sedikit ya beribadah lebih ditingkatin, iman lebih ditingkatin, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari podcast bisikan horor kami. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.